Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Sugeng SH MSI. Beliau ini adalah Ketua LBH, Ketua Umum ya LBH Perisai Kebenaran, dan banyak menjabat organisasi massa, mempunyai pengalaman yang banyak dalam mengatasi sengketa-sengketa termasuk konflik pertanahan. Beliau akan memberikan solusi dan strategi mengatasi atau mengantisipasi kejahatan mafia tanah. Sebelumnya ingin saya sampaikan, LBH Perisai Kebenaran ini memiliki 181 advokat yang bersinergi dengan kami, yaitu Ikhtisot Consulting bersama LBH-LBH lain. Kepada Bapak Sugeng SH MSI sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati moderator Bapak Profesor Dr. Agustianto Ninka, Presiden Direktur Ikhtisot Consulting Indonesia, yang juga sebagai inisiator terselenggaranya acara ini, para narasumber yang telah menyampaikan dan yang belum menyampaikan materi yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para peserta acara FGD atau para partisipan webinar ini yang saya hormati pula. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi FGD dengan judul atau tema solusi dan strategi mengatasi kejahatan mafia tanah di Indonesia. Dari para narasumber sebelumnya, tadi kita bersama mendengarkan baik dari Pak Daniel dari Kementerian ATR dan Kepala Bappenas, kemudian dari Mahkamah Agung, Pak Hakim Agung tadi, kemudian dari Bareskrim, Pak Wagino, dari teman saya, rekan saya Pak Sutrisno, dan tadi disampaikan juga oleh Ketua Umum Forum Korban Mafia Tanah yang luar biasa semangatnya, termasuk dari Pak Yanes. Ada hal yang sangat penting yang tadi saya tangkap. Yang pertama terkait dengan kejahatan mafia tanah ini sudah kategori sebagai kejahatan extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Karena dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan, terutama para korban mafia tanah ini. Bisa sampai anak cucunya akan kehilangan tanahnya. Sehingga hal yang demikian ini sangat layak sekali menjadi perhatian kita semua. Makanya ini disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Berbicara tentang kejahatan atau tindak pidana, maka kita akan menyampaikan ada 4 hal dalam FGD ini. Pertama adalah pelaku, kemudian modus operandi, yang ketiga penyebab, yang keempat adalah solusinya. Terkait dengan pelaku, dalam kejahatan mafia tanah ini bisa orang atau sekelompok orang, yang kedua badan hukum atau korporasi. Kita sering melihat beberapa kasus yang terjadi. Saya contohkan ada kasus di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu ada kasus, kebetulan kami yang menangani,
tanpa ada sebuah transaksi apapun, pengalihan hak apapun, bahkan sampai hari ini masih dikuasai oleh klien kami. Dari sejak awal sampai sekarang, artinya sejak peroleh dari ahli waris sampai sekarang masih dikuasai. Tapi tiba-tiba itu ada pihak perusahaan yang ngeklaim bahwa itu masuk dalam sertifikat global. Jadi ini jelas adanya suatu permainan beberapa pihak. Tapi yang jelas ini adalah pelakunya adalah korporasi atau badan hukum. Kemudian ada kasus lagi, saya contohkan yang pelakunya orang adalah kasus di Jakarta Selatan, di Kuningan atau Sudirman, di mana pemiliknya tidak tahu sama sekali, lama tidak ngurus tanah tersebut, tiba-tiba ada bangunan yang sudah berdiri di atas tanah tersebut. Nah, di sini ini adalah, saya yakin adalah pemilik, kebetulan ada bangunan yang berdiri, ini adalah perorangan atau orang. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan untuk modus operandinya, itu apa saja, atau cara-cara yang dilakukan itu apa saja. Yang pertama, yaitu tentang mengenai penguasaan tanah secara melawan hukum. Jadi penguasaan tanah secara melawan hukum. Jadi dia tidak punya hak sama sekali, tiba-tiba menguasai tanah. Tiba-tiba dia berupaya bagaimana caranya tanah itu diduduki. Dengan cara apapun. Nah, ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah pemalsuan dokumen administrasi pertanahan. Ini pun sering terjadi. Kasus-kasus yang demikian, tadi dari pembicara terdahulu juga disampaikan juga, baik dari Kementerian ATR maupun dari Bareskrim, disampaikan juga tentang kasus-kasus tanah atau mafia tanah dengan cara menggunakan pemalsuan dokumen administrasi pertanahan. Kemudian yang lain, rekayasa perkara melalui pengadilan. Pernah saya ada warga yang konsultasi waktu di Jakarta, jadi sedang berperkara di pengadilan, kemudian ada pihak penggugat intervensi masuk. Padahal penggugat intervensi ini tidak ada historisnya dia memiliki tanah atau tidak ada sama sekali dengan objek tanah tersebut. Tiba-tiba kasus itu bergulir dan yang dimenangkan oleh penggugat intervensi. Ini juga melalui proses pengadilan. Kemudian yang keempat adalah kolusi dengan oknum aparat atau pejabat untuk mendapatkan legalitas tanah. Ada permufakatan, ada kerjasama secara melawan hukum antara aparat dengan pihak lain atau dengan pihak yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain, merugikan masyarakat, dan juga merugikan negara. Ini sangat mungkin terjadi, bahkan sering terjadi, adanya kolusi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah. Jadi ini hati-hati. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba memegang surat kuasa. Memang ini tidak masuk akal, tapi ini terjadi. Memegang surat kuasa dari seseorang yang kelihatannya surat kuasa itu adalah asli. Dengan surat kuasa itu kemudian dia melakukan pengurusan dokumen pertanahan sampai dengan dia memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya adalah hilangnya warkah tanah atau hilangnya dokumen administrasi tanah di kelurahan atau di desa. Hilangnya warkah tanah. Warkah tanah ini sangat penting karena terkait dengan data yuridis dan data fisik. Data yuridis ini adalah data mengenai historis kepemilikan tanah tersebut. Kemudian data fisik adalah data mengenai objek, luasnya berapa, batas-batasnya dengan siapa, letaknya ada di mana. Tapi hal ini bisa saja hilang. Ini yang menjadikan mafia tanah bisa masuk di dalam
kejahatan untuk kaitannya dengan administrasi atau almarkah tanah ini, termasuk dokumen-dokumen tanah yang ada di kelurahan atau di desa. Dokumen di kelurahan atau di desa ini salah satu penyebab juga kemudian munculnya pengalian hak milik tanpa alas hak yang benar. Ini harus kita waspadai juga. Karena apa? Karena pihak kelurahan atau pihak desa yang menyimpan dokumen pertanahan pada level terendah. Jadi dia berhubungan langsung dengan masyarakat pemilik tanah. Maka kalau sampai ini terjadinya kolusi, terjadinya apalagi nepotisme, ini akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena bisa saja dokumen-dokumen yang ada hilang dari pemilik yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah klaim sepihak tanpa dasar kepemilikan. Ini tadi yang saya ceritakan di depan, bahwa dalam kasus tersebut kami sudah bertemu beberapa pihak melalui kelurahan, kemudian Forkompinjam juga hadir. Di situ kita membuka bersama-sama tentang dokumen yang bersangkutan menunjukkan sertifikat kepada kami. Nah, hanya membacakan, tapi tidak boleh dipegang oleh kami. Karena tidak ada upaya paksa untuk meminta sertifikat itu, kami nggak ada upaya fakta. Karena kami bukan pihak untuk bisa memaksa. Sehingga hanya disampaikan saja bahwa tanah saudara A, tanah klien Bapak, ini sudah masuk dalam sertifikat global. Padahal jelas-jelas tidak ada perubahan sama sekali tentang kepemilikan itu. Bahkan sampai hari ini masih dikuasai oleh klien saya. Dari sejak mendapatkan dari ahli warisnya sampai sekarang masih dikuasai. Nah, akan tetapi diklaim begitu saja, ini semuanya diam. Di kelurahan nggak bisa apa-apa. Nah, kita mengurus untuk keluarnya surat keterangan tidak sengketa saja nggak bisa. Bahkan penyampaiannya agar kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, orang yang kita dampingi orang yang tidak punya, ini masalah. Orang miskin kota karena dari Jakarta. Nah, bagaimana dia mempunyai biaya untuk ngurus itu? Sehingga sangat tidak masuk akal, kita pihak pemiliknya, kita yang menguasai, kok kita disuruh menggugat. Saya nggak mungkin mau. Kenapa nggak mau? Karena saya yakin kalau menggugat pasti saya yang kalah malah. Yang benar malah yang kalah. Nah, ini masalah ini. Kita benar malah kalah. Makanya saya nggak mungkin mau menggugat. Saya katakan kalau saudara merasa memiliki, kalau saudara mengatakan bahwa itu masuk sertifikat global, buktikan kepada kami. Jangan kami yang disuruh membuktikan. Wong kami sampai hari ini menguasai kok. Dari dulu dokumennya juga asli. Nah, kemudian yang paling parah lagi nih, yang masalah yang kami temui adalah di dalam catatan kelurahan itu dicoret kemudian diganti dengan pensil. Ini masalah ini. Kalau seperti ini terjadi di mana-mana sudah kacau Indonesia. Itu. Ini. Jadi kemudian tadi dari Pak Ketua Forum Korban Mafia Tanah sebutkan juga muncul sertifikat baru di atas sertifikat. Betul sekali. Kepemilikan ganda. Jadi saya sampaikan tadi yang di Kuningan, sampai hari ini tanah itu masih menjadi klien saya, klien kami. Dari awal membeli sampai sekarang masih, cuma kebetulan tidak sempat dilihat, ya ditengok, tiba-tiba muncul sertifikat di atas tanah itu. Ini masalah ini. Ini masih mafia, nggak mungkin bukan mafia. Ini, ya itu modus operandinya. Kemudian untuk penyebabnya ini apa sih? Penyebab dari itu semua apa? Saya membuat penyebabnya itu adalah pertama, masih banyak oknum, aparat atau pejabat yang bermental KKN. Ya, sekarang masih banyak itu. Kalau enggak mungkin banyak gubernur tangkap, bupati juga korupsi, anggota DPRD juga, anggota DPR RI, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita itu sudah sangat memprihatinkan. Apalagi saya katakan terhadap mafia tanah ini, keterlibatan oknum atau aparat atau pejabat ini bisa kita rasakan pada saat kita terjun langsung pada saat kita menangani satu perkara.
Kemudian yang kedua apa? Regulasi yang masih sangat lemah dan sanksi pidananya ringan. Regulasinya sangat lemah. Jadi undang-undang khusus tentang pertanahan mafia itu belum ada. Jadi kita masih menggunakan KUHP. Di mana KUHP di situ tadi sampaikan oleh Pak Daniel juga ada beberapa pasal yang diterapkan. Akan tetapi juga masih ada pertanyaan, apakah itu sudah masuk ruang lingkup pidana ataukah masuk ruang lingkup perdata? Nah, dalam konteks ini seringkali yang harusnya pidana menjadi perdata, ini selesai ini masalahnya. Karena kalau perdata, orang yang nggak punya duit pasti akan kalah dalam pengurusan ini dan akan bingung dia akan larinya kemana. Ini fakta yang saya alami. Kemudian selanjutnya, aparat penegak hukum yang tidak tegas. Yang saya katakan itu penegak hukum kurang tegas itu. Kenapa? Kalau betul-betul itu sudah unsur-unsur pidananya masuk, mestinya harus tegas, ini masuk. Dimasukkan aja ini apa? Masuknya dalam unsur-unsur pidana apa yang masuk terkait dengan mafia tanah ini. Tadi sebutkan beberapa pasal, mungkin ada 85 tentang penguasaan tanah tanpa hak itu, ada 378, 372, ada 365 tentang pemalsuan surat atau dokumen itu, pasal 265 dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah sulitnya mengakses data administrasi pertanahan. Ini juga masalah. Jadi kita itu kalau mau ke kelurahan, apalagi sampai ke kantor pertanahan, ke kelurahan saja sulit untuk mencari data pertanahan. Susah. Padahal advokat itu punya hak untuk mencari dokumen-dokumen atau bukti-bukti terkait dengan perkara yang ditanganinya. Tapi kita sering dihambat atau terhambat oleh birokrasi yang runyam dan sulit, yang akhirnya kita tidak punya data tentang pertanahan yang dimiliki oleh klien kita. Itu ada kesulitan. Kemudian yang kelima adalah pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan masih kurang. Ini tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu juga sama, bahwa memang betul sekali masyarakat kita sekalipun hukum agraria sudah tahun 60, Undang-Undang 5 tahun 60 udah Undang-Undang agraria sudah cukup lama. Kalau sekarang sudah berarti sudah 62 tahun. Ya, sudah cukup lama. Kan tetapi masyarakat kita juga masih awam tentang hukum pertanahan ini. Kemudian selanjutnya saya singkat nyampaikan. Kemudian solusinya apa? Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu. Solusinya pertama adalah DPR dan Presiden atau pemerintahan bersama-sama lembaga yang membuat undang-undang eksekutif dan yudikatif itu menurut saya itu adalah berani untuk membuat undang-undang tentang pemberantasan mafia tanah. Karena tadi sebutkan tindak pidana ini adalah extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa yang dampaknya pun luar biasa. Sehingga sudah saatnya undang-undang tentang pemberantasan mafia tanah ini ada di Indonesia. Dengan menerapkan sanksi yang berat, karena sanksi yang berat akan memberikan efek jera. Selanjutnya adalah dibentuk pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum yang mengadili tindak pidana tentang mafia tanah atau tentang pertanahan. Jadi ada beberapa kejahatan yang dinamakan sebagai extraordinary crime, seperti tindak pidana pelanggaran HAM berat, itu ada undang-undang HAM. Kemudian undang-undang tindak pidana korupsi, peradilan tindak pidana korupsi yang ada dalam ruang lingkup peradilan umum. Kemudian tentang perikanan juga ada, masuk dalam ruang lingkup peradilan umum. Sehingga untuk mafia tanah pun ini sangat mungkin untuk dibentuk peradilan khusus, yaitu pengadilan tentang yang mengadili tentang mafia tanah atau tindak pidana pertanahan yang masuk dalam ruang lingkup peradilan umum. Kemudian selanjutnya adalah membentuk sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi dari pusat sampai desa dalam bentuk sistem database administrasi pertanahan. Jadi tadi dari pembicara semula juga disampaikan tentang sistem administrasi ini. Agar sistem administrasi ini bisa terkontrol dengan baik, maka harus terintegrasi. Dari Disdukcapilnya itu mengeluarkan KTP, mengeluarkan KK, kemudian dari Kementerian Agrarianya,
Ya, kemudian dari pemerintah sampai dengan provinsi, sampai dengan kabupaten, sampai dengan desa, semua terintegrasi, termasuk dari Kominfo, komunikasi dan informatika. Jadi semua terintegrasi, sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kalau ada indikasi tindak pidana tentang pemalsuan dokumen dan sebagainya terkait dengan administrasi pertanahan, maka bisa langsung dilacak. Kemudian selanjutnya adalah mempermudah pemilik tanah untuk mengakses data administrasi pertanahan. Jadi yang saya sampaikan, salah satu masalah besarnya adalah kita kesulitan untuk mengakses. Ya, kuasa hukum saja sulit, apalagi masyarakat biasa. Jadi kita para advokat saja sulit untuk mengakses data itu, apalagi masyarakat biasa. Sehingga perlu adanya untuk mempermudah pemilik tanah untuk mengakses dan data administrasi pertanahan. Jadi ini solusinya. Jadi mempermudah, jangan dipersulit lagi. Karena kalau dipersulit, nanti pemiliknya untuk mencari datanya kesulitan, bisa saja ada pihak lain yang nanti akan masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan penyuluhan hukum secara masif dari pusat sampai desa tentang hukum pertanahan. Jadi agar masyarakat itu paham. Saya yakin masyarakat kota juga banyak yang belum memahami. Saya yakin sekali tentang hukum pertanahan, sehingga biar mereka melek hukum itu perlu diedukasi, perlu diadakan penyuluhan. Jadi mereka tahu persis ini apa, hukum pertanahan itu mengatur tentang apa saja, fungsi sertifikat itu apa, fungsi dokumen-dokumen seperti ada dulu ada girik, ada letter C dan sebagainya itu seperti apa. Ini diedukasi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya paham, maka dia itu bisa tahu, oh ini ada kejahatan yang mengancam dirinya. Jadi ini sangat penting, penyuluhan hukum pada masyarakat dari pusat sampai desa tentang hukum pertanahan, sehingga mereka memahami dengan tujuan bisa meminimalisir adanya kejahatan, tindak pidana atau kejahatan yang terkait dengan mafia tanah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.